Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Nur Febrianti dari Program Studi Ekonomi Syariah. Nama saya Vicky Fatimah Sururiyah. Perkenalkan, saya Zakiratul Hasanah, NIM 41200020. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis dan manajemen. Dan di sini kami mengangkat tema tentang lingkungan dan budaya organisasi. Pengertian lingkungan dan budaya organisasi. Jadi apa itu lingkungan organisasi? Lingkungan organisasi itu adalah semua elemen di dalam maupun di luar yang dapat mempengaruhi sebagian maupun keseluruhan organisasi. Adapun budaya organisasi adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak atau terhadap yang lain dan terhadap orang lain. Pentingnya lingkungan organisasi. Para manajer perusahaan melaksanakan aktivitas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, penggerakkan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Di samping itu, manajer harus memperhatikan faktor-faktor luar dan organisasi seperti anggota-anggota masyarakat di luar organisasinya dan kebutuhan akan sumber daya manusia, teknologi, dan lain sebagainya. Adapun tiga hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mengatasi faktor luar tersebut. Yang pertama adalah perusahaan harus dapat melihat ketersediaan sumber daya seperti input, seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan modal. Semua input ini akan diubah atau ditransformasikan menjadi barang atau jasa. Kedua, perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan berbagai pihak seperti karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat lainnya. Dan yang ketiga, perusahaan itu perlu memperhatikan faktor luar lainnya seperti ekonomi, politik, teknologi, dan sosial. Jenis lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, ada lingkungan internal dan yang kedua ada lingkungan eksternal. Di dalam lingkungan internal ini mencakup 4 hal, ada pemilik, ada dewan direksi, ada karyawan, dan ada lingkungan kerja fisik. Pemilik adalah orang-orang yang memiliki hak milik hukum terhadap bisnis tersebut. Yang kedua, dewan direksi. Dewan direksi adalah badan pengatur yang dipilih pemegang saham dan bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang bekerja di dalam organisasi. Yang keempat, lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah tempat di mana pekerjaan dilakukan oleh anggota organisasi. Jenis lingkungan organisasi yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mencakup 2 hal, ada lingkungan umum dan ada lingkungan tugas. Lingkungan umum adalah serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi. Lingkungan ini mencakup dimensi ekonomi, dimensi teknologi, dimensi sosial budaya, dimensi politik hukum, dan dimensi internasional. Yang kedua ada lingkungan tugas. Lingkungan tugas adalah lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Lingkungan ini mencakup kompetitor, pelanggan, pemasok, pembuat aturan, partner strategis, dan pasar tenaga kerja. Selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem yang merupakan bagian dari kepercayaan dan nilai-nilai yang dapat membentuk dan menunjukkan perilaku para anggotanya. Sain mendefinisikan budaya organisasi adalah sebuah pola asumsi dasar yang dapat dipelajari oleh sebuah organisasi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya dari penyesuaian diri eksternal dan integrasi internal. Telah bekerja dengan baik dan dianggap berharga. Oleh karena itu, diajarkan oleh anggota baru sebagai cara yang benar untuk menyadari, berpikir, dan merasakan dalam hubungan untuk masalah tersebut.
Menurut Moorhead and Griffin, budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai yang membantu anggota organisasi mengetahui tindakan-tindakan yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Menurut Gibson, budaya organisasi adalah apa yang dipahami oleh karyawan dan bagaimana persepsi itu menciptakan sebuah pola dari keyakinan. Menurut Peter Hess, budaya organisasi biasanya menggambarkan seperangkat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai. Hal tersebut berhubungan dengan cara kerja dan apa-apa yang dianggap penting dalam organisasi. Menurut Edgar Hastings, budaya organisasi merupakan suatu pola dari seperangkat asumsi-asumsi dasar yang digunakan oleh anggotanya dalam menyelesaikan masalah-masalah adaptasi internal maupun eksternal yang berhasil dengan baik dan dianggap. Fungsi budaya organisasi menurut Robbins yang pertama yaitu budaya menciptakan pembedaan yang jelas. Yang kedua, budaya membawa suatu identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.